Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Kembali lagi dengan Ibu Anis. Kali ini kita akan membahas tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, yang kita hirup sehari-hari. Setiap hari, kita menghirup udara. Udara tersebut termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal lainnya, lakukanlah percobaan berikut ini. Nah, untuk mengetahui sifat benda gas, kita dapat melakukan percobaan pertama. Alat dan bahannya yaitu kantong plastik bening dan balon. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama, tiuplah balon sampai mengembang. Kemudian, ikatlah mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik mengembang. Kemudian, ikatlah mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Nah, percobaan tadi membuktikan bahwa udara berubah-ubah sesuai bentuknya. Jika udara di dalam balon, maka bentuknya seperti balon. Jika udara di dalam plastik, maka bentuknya plastik. Tetapi jika udara di dalam ban, maka bentuknya seperti ban. Dari percobaan tadi, kita dapat mengetahui benda gas mempunyai sifat 1. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. 2. Benda gas tidak bisa dipegang. Lalu, kita akan melakukan percobaan yang kedua. Alat dan bahannya, ada benang secukupnya, balon 2 buah, dan sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaannya, 1. Tiuplah udara ke dalam 2 buah balon. 2. Tiuplah sampai kedua balon yang sama besar. 3. Ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. 4. Pada setiap ujung lidi atau kayu, gantunglah 1 buah balon yang telah berisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. 5. Perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. 6. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Dari hasil percobaan yang kedua, benda gas mempunyai sifat yaitu 1. Benda gas bisa dirasakan. 2. Benda gas memiliki volume atau massa yang berubah-ubah. Kamu telah melakukan percobaan kedua. Di percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Di pembelajaran ini juga, kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Berikut ini adalah contoh-contoh alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat.
Yang pertama, ada timbangan gantung. Biasanya, timbangan gantung ini digunakan untuk menimbang balita. Biasanya ada di posyandu. Yang kedua, ada timbangan warung. Yang ketiga, ada neraca. Biasanya, neraca ini digunakan untuk menimbang emas dan perak anak-anak. Selanjutnya, ada timbangan beras. Biasanya digunakan untuk menimbang beras anak-anak. Kemudian, ada timbangan badan. Selanjutnya, ada timbangan kue. Perhatikan satuan yang digunakan dalam satuan berat berikut. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Satuan berat pada alat tersebut adalah kilogram. Selain itu anak-anak, ada juga gram. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung gas terdapat LPG? LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibanding bahan bakar lainnya banyak. Misalnya kayu bakar atau minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Bantulah Dayu untuk membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram dan gram. Nah, anak-anak, untuk 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Karena jarumnya tidak tepat di angka yang tertera, di sini ada di angka 5 kilogram, tetapi ada lebihnya. Tiap jarum yang kecil itu sama dengan 200 gram. Maka di gambar pertama, hasilnya yaitu 5 kilogram 200 gram. Kemudian, di gambar yang kedua, di sini tidak ditunjukkan. Maka kita lihat di angka sebelumnya di angka 4. Berarti 4 kilogram lebihnya kita hitung jarum yang kecilnya. Jika satu jarum 200 gram, maka kalau 3 jarum itu 600 gram. Maka hasilnya 4 kilogram 600 gram. Pernahkah kamu melihat asap yang ada di sekitarmu, anak-anak? Banyak asap di sekitarmu. Misalnya, asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan sebuah pabrik. Apakah wujud asap tersebut? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Bacalah berita berikut ini. Presiden ajak masyarakat gotong royong, tanggulangi kebakaran hutan. Rabu, 23 September 2015, 7:25 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruknya bisa dikurangi.
Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung, Damar, Kelurahan Gunung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari kebakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya, pesan Presiden. Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah kita dapat mengenal benda gas, sifat benda gas, macam-macam timbangan, satuan kilogram dan gram, akibat kebakaran hutan. Dengan gotong royong, kita bisa mengatasi kebakaran hutan. Nah, Ibu harapkan kalian jangan lupa memakai masker, cuci tangan menggunakan sabun, dan jaga jarak. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.